berharap di hari Kamis ini supaya ada pertemuan, sehingga masing-masing pihak dapat menyampaikan keinginan masing-masing, begitu loh. Siapa tahu masih dimungkinkan upaya perdamaian. Kalaupun tidak, kami... Bang, kabarnya hari ini bener jalannya BAP lanjutan Bang, Ferry. Siapa sih ini Bang? Ada BAP tambahan yang sudah dilakukan hari ini, betul. Nah, itu bagaimana Bang hasil dari BAP tersebut seperti apa dan bagaimana BAP tambahan tersebut Bang? Kalau hasil atau isi dari BAP kita belum bisa buka ya, nantilah gitu loh. Nah, tetapi kalau apa yang dilakukan, apa pertanyaannya ya terkait dengan kronologis itu aja. Tapi bagaimana isinya ya, belum bisa kita ungkapkan itu. Biarkanlah itu menjadi konsumsi penegak hukum, begitu loh. Ada beberapa pertanyaan, Bang. Tadi kurang lebih ada 14-15 pertanyaan lah. Bang Jeffrey, maaf Bang, terkait itu Bang bantahan Ferry. Ferry kan membantah soal KDRT itu, ya kan? Terus dia tuh bisa dibilang si Vena tuh kan melakukan rekayasa Bang. Nah terus kan akhirnya anduknya diselidiki lagi ya Bang ya. Itu gimana Bang hasil penyelidikannya? Bener dibuktikan itu darah Vena atau seperti apa? Iya, anduk yang ada darahnya itu Bang. Ya itu kan terkonfirmasi dari pihak dari kepolisian kan mengatakan bahwa itu adalah dari darah Ibu V sendiri kan. Itu kan sudah terkonfirmasi. Cuman kan begini, kita kan berbicara dugaan pasalnya kan. Kita bicara sekarang dugaan pasalnya apa sih? Penganiayaan kan? Atau kekerasan fisik ya. Di sisi yang lain juga ada kekerasan psikis. Nah, berkaitan dengan kekerasan fisik, sekali lagi, pada waktu itu saya sudah memberikan keterangan atau statement. Kalau benar, sekali lagi ya, kalau benar tulang hidungnya patah, dan itu bisa dibuktikan, saya kan siap mundurkan diri. Tapi kalau itu tidak benar terkait dengan tulang hidungnya patah, ya saya berharap bahwa pasal yang diterapkan itu adalah pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT kan begitu. Kenapa kok saya mengatakan pasal 44 ayat 4? Yang pertama sekali lagi, kekerasan yang tidak menyebabkan penyakit. Yang kedua, kekerasan yang tidak menghalangi mata pencarian. Yang ketiga, kekerasan yang tidak menghalangi kegiatan sehari-hari, itu dapat dikenakan pasal 44 ayat 4. Nah, makanya waktu itu saya mempertanyakan, betul nggak tulang hidungnya ini patah? Kalau memang betul tulang hidungnya patah, maka pasal 44 ayat 1 sudah tepat untuk diterapkan. Tapi kalau memang tidak patah tulang hidungnya, berarti kan tidak ada akibat penyakitnya. Maka saya berharap di pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT. Nah, kalau ternyata tulang hidungnya patah, dan itu bisa dibuktikan bahwa memang tulang hidungnya patah, berdasarkan surat keterangan dokter, ataupun berdasarkan visum ya, sekali lagi, saya siap mengundurkan diri. Makanya waktu itu saya meminta untuk dibuka, supaya tidak ada isu-isu yang lain. Selama ini kan yang berkembang adalah bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan tulang hidungnya patah. Itu yang saya pertanyakan, betul nggak itu tulang hidungnya patah? Kalau memang tulang hidungnya patah, sekali lagi ya, kalau memang tulang hidungnya patah, kami siap untuk mengundurkan diri. Itu satu. Kedua, kalau tulang hidungnya tidak patah, maka kami berharap pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry. Apa bedanya pasal 44 ayat 1 dengan pasal 44 ayat 4 ini? Yang pertama, pasal 44 ayat 1 itu ancaman hukumannya itu 5 tahun. Sedangkan pasal 44 ayat 4 itu ancaman hukumannya hanya 4 bulan. Kalau diterapkan pasal 44 ayat 4, maka Pak Ferry tidak perlu dilakukan penahanan, begitu loh, karena syarat objektifnya tidak memenuhi. Karena ancaman hukumannya hanya 4 bulan pidana penjara, begitu loh. Sekali lagi, dalil saya adalah kalau memang tidak menimbulkan penyakit ya, yang kedua tidak menghalangi mata pencarian dan tidak menghalangi kegiatan sehari-hari, maka kami berharap pasal 44 ayat 4 dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry saat ini, begitu loh. Itu. Bang, mau tanya Bang, ini kan masalah KDRT adalah salah satu kriminalitas ya Bang. Kenapa sih keluarga ingin berdamai kekeluargaan seperti itu? Saya mau tanya dulu nih, tahu nggak singkatannya PKDRT? Jawab dulu dong. Tahu nggak singkatannya?
Undang-undang PKDRT itu adalah undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di situ kan jelas kata-katanya, dalam rumah tangga, ya, maka kan pasti ada hubungan keluarga di situ yang satu rumah. Nah, kalau kita berbicara hubungan keluarga, ketika terjadi sesuatu masalah percekcokan atau ada masalah yang lain, alangkah lebih baiknya memang diselesaikan secara kekeluargaan. Karena sekali lagi ini kan berbicara masalah rumah tangga. Undang-undang PKDRT, RT-nya kan singkatan dari rumah tangga. Maka ketika ada masalah di rumah tangga, sebaiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Ini kembali lagi ya, masing-masing setiap orang itu memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang. Sekali lagi, itu adalah bergantung daripada masing-masing para pihaknya sendiri. Yang kami bisa lakukan adalah mengupayakan, memohon. Tetapi kalaupun itu tidak terjadi, ya kami siap juga untuk menghadapi proses hukumnya. Jadi kalau ditanya kenapa sih kok harus diselesaikan secara kekeluargaan, ya karena ini masih rumah tangga. Begitu. Jadi kita ini berharap kalau memang ini masalah rumah tangga, alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalaupun tidak bisa, alangkah baiknya juga masing-masing pihak menahan diri gitu loh. Makanya kan kita sekarang ini berharap di hari Kamis ini supaya ada pertemuan, sehingga masing-masing pihak dapat menyampaikan keinginan masing-masing begitu loh. Siapa tahu masih dimungkinkan upaya perdamaian. Kalaupun tidak, kami siap kok untuk menghadapi proses hukum. Kami sudah menyiapkan kok bagaimana strategi nanti begitu loh. Bang Jeffrey, Bang Jeffrey, maaf Bang, soal yang tadi darah itu. Tapi dari Pak Ferry-nya sendiri gimana sih Bang? Dia mengakui nggak sih kalau misalkan pada saat di dalam hotel itu, emang dia menyaksikan kalau Vena itu benar-benar mengeluarkan darah dari hidungnya? Begini, kan Ferry-nya membantah. Begini. Berkaitan dengan darah, itu kan sudah terkonfirmasi bahwa betul itu adalah darahnya Ibu V. Tinggal nanti kita buktikan kenapa darah itu bisa keluar. Nanti kita akan hadirkan ahli-ahlinya, ahli kedokteran forensik, ya kan, ahli tulang hidung kah, atau ahli kedokteran hidung, THT, itu nanti akan hadir begitu loh. Mereka lah yang punya kapasitas menjelaskan apa saja sih alasan-alasan hidung itu bisa berdarah, begitu loh. Apalagi kalau memang benar, sekali lagi, apalagi kalau memang benar tulang hidungnya tidak patah. Nanti kita akan pertanyakan kenapa darah itu bisa keluar. Kecuali ternyata hasil visualnya mengatakan tulang hidungnya patah. Nanti kita buktikan kenapa kok bisa patah. Nah, makanya proses itu kan masuknya di ranah pengadilan. Itu kan ranah pembuktian. Biarkanlah itu berjalan, kita akan nanti masuk ke proses pembuktian, ya kita akan lakukan pembuktian tersebut. Kita akan uji alat bukti tersebut. Kita akan uji fakta-faktanya, begitu loh. Sehingga nanti ketika pengadilan sudah mengambil kesimpulan, apakah itu benar melakukan ataupun tidak benar melakukan, ya itulah nanti ujungnya. Bahwa proses penegakan hukum ini pada akhirnya akan diuji di pengadilan. Bahwa alat bukti ini pada akhirnya akan diuji di pengadilan. Kalau tidak ada upaya perdamaian, begitu loh. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.